Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini tertulis dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita tahu kisah tentang Nabi Elia. Nabi Elia adalah salah satu nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ia pernah berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Juga saat berada di Gunung Karmel, Elia mampu menumpas 450 nabi-nabi Baal. Luar biasa. Tetapi saat kita mempelajari kisahnya lebih mendalam, apalagi membaca keseluruhan pasal 19, kita bisa pahami bahwa seorang nabi besar sekaliber Elia adalah juga manusia yang bisa rapuh dalam kehidupannya. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa Nabi Elia melihat dirinya sebagai seorang yang bekerja keras dan berkorban untuk Tuhan. Dan karena itulah dia menjadi lelah. Dan di tengah kelelahan fisik yang ia alami, Elia tampaknya tidak percaya bahwa Tuhan peduli dengan kesehatannya. Dia tidak melihat jalan keluar dari kelelahan yang menguasainya. Jadi hanya ada satu jalan keluar, sudah cukup untuk hidupnya, dia lebih baik mati. Namun Tuhan memberikan dia kejutan, yaitu kita melihat bahwa Tuhan sangat peduli terhadap Elia. Selain spiritualitasnya diperhatikan Tuhan, Tuhan juga memperhatikan jasmaninya dengan memastikan Nabi Elia harus makan dan tidur. Tuhan menyediakan makanan yang cukup dan banyak istirahat agar Elia bisa pulih. Saudara-saudara yang terkasih, tentu apa yang dialami oleh Nabi Elia juga dialami kita, sadar atau tidak sadar. Tuhan peduli dengan seluruh kehidupan kita, baik rohani kita maupun jasmani kita. Oleh karena itu, janganlah khawatir akan hidup kita dan tetaplah percaya kepada Tuhan dan jangan pernah merasa bahwa kita sendirian. Tuhan sangat peduli dan memperhatikan hidup kita. Bahkan di Lukas 12 ayat 7a dikatakan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Amin, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu tertanam dalam hidup kami, agar kami pun hidup dalam
rasa yakin dan percayakan kuasa dan kepedulian-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami juga mohon agar kiranya berkat-berkat-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami mohon ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau Allah yang penuh kasih, Kau mengerti arti tangisan. Kau rindu untuk hapus segala peluk dan mengangkat lelah derita. Kau beri panggilan mulia untuk peduli pada sesama, memberi kasih, menyalurkan berkat. Tuhan pakailah hidupku, seluruh hidupku ini milik-Mu, semua dalam kendali-Mu. Aku tidak takut sebab Engkaulah Allahku yang selalu menyertaiku. Air mata diganti sukacita, Tuhan kan pulihkan semua. Ku kan teguh berdiri melayani-Mu, Kau Allah yang maha peduli. Kendali-Mu, aku tidak takut sebab Engkaulah Allahku yang selalu menyertaiku. Air mata diganti sukacita, Tuhan kan pulihkan semua. Ku kan teguh berdiri melayani-Mu, Kau Allah yang maha peduli. Ku kan teguh berdiri melayani-Mu, Kau Allah yang maha peduli.